Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA, kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan alat tulisnya dan juga buku LKS yang akan kalian gunakan untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan Angiospermae. Jadi Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji. Nah, dengan pembelajaran kali ini saya harapkan kalian bisa mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae yang melalui vegetatif dan juga generatif. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan presentasi yang akan saya tampilkan. Saya akan membahas mengenai pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nih ya, ada yang pertama pisang. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batang. Nah, pisang itu dapat ditanam secara alami. Jadi tunasnya itu ditanam karena mendapatkan dari anakan induknya. Terus bawang merah itu bagian tumbuhan yang ditanam adalah umbi. Dia ditanam secara alami. Mawar itu menggunakan stek batang, bisa secara alami dan buatan. Cocor bebek menggunakan stek daun, menggunakan cara alami dan buatan. Sansevieria, jadi sansevieria ini namanya adalah lidah mertua. Dia itu menggunakan stek daun, dia secara buatan dan alami. Ubi jalar itu bisa ditanam dengan batangnya atau umbinya. Dia juga secara alami dan buatan. Kemudian pertanyaannya adalah, tumbuhan apa saja yang dapat bereproduksi dengan bantuan manusia? Ini ada mawar, cocor bebek, sansevieria, tebu, krisan, mangga, dan singkong, dan lain-lain. Sedangkan yang B, pertanyaan yang B, tumbuhan apa yang dapat berproduksi tanpa bantuan manusia atau secara alami? Ini ada pisang, bawang merah, jahe, temulawak, serai, rumput, kentang, dan lain-lain. Kemudian yang C, mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru? Jadi ini jawabannya banyak yang salah ya, karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Jadi kata kuncinya adanya di sel meristem. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, tentang Angiospermae. Angiospermae ini bisa dikatakan sebagai tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup, perkembangbiakannya ini kita akan bahas ya. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Contohnya padi, jagung, mangga, rambutan, dan kelapa. Jadi bakal bijinya kayak misalkan mangga atau rambutan. Rambutan kan bakal bijinya itu ada di dalam buah di sekelilingnya. Terus tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Kemarin vegetatif itu kan dia itu perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin. Sedangkan generatif itu perkembangbiakan secara seksual atau kawin. Nah, vegetatif sendiri itu dibagi jadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami, contohnya yang pertama adalah membelah diri. Nah, ini dilakukan oleh tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan tingkat rendah itu yang terdiri dari satu sel. Contohnya adalah ganggang hijau dan hidra. Ini adalah gambar dari hidra. Kalau dilihat menggunakan mikroskop. Jadi hidra itu punya tentakel dan mulut. Kemudian dia membelah diri, mula-mula satu membelah diri menjadi dua. Dan ini adalah contoh dari hidra. Spora itu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu paku, jamur, dan ganggang.
Dia itu bentuknya seperti biji, tapi sangat kecil. Nah, jadi karena sangat kecil dapat dilihatnya dengan mikroskop. Spora disimpan dan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Ini adalah contoh dari spora jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Terus akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma itu adalah batang yang tertanam atau tumbuh di dalam tanah. Ciri-cirinya itu bentuknya mirip akar tapi berbuku-buku. Terus pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisi. Pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Jadi ini contohnya. Ini adalah contoh dari rizoma. Jahe, kunyit, lengkoas, dan laos. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu tanamannya yang dapat berkembang dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, ini bentuknya itu berlapis-lapis. Pada permukaan atas setiap buku, tumbuhan daun yang tebal dengan satu atau dua kuncup ketiak yang terletak berdekatan, sehingga seperti berlapis-lapis. Jadi ini contohnya ya, kan berlapis-lapis. Pada permukaan setiap bawah buku terdapat akar serabut. Jadi ini akar serabut yang ada di bawang merah atau bawang putih. Nah, pada umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh menjadi tunas yang disebut dengan siung. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang itu tanamannya contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Umbi jalar dan kentang itu adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang itu mengandung cadangan makanan terutama zat tepung. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar itu, akarnya itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bunga dahlia dan juga wortel. Nah, umbi ini tidak berbuku-buku, tidak mempunyai kuncup daun, tidak mempunyai mata tunas. Selanjutnya adalah geragih. Geragih itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhannya adalah pegagan, semanggi, dan juga stroberi. Kemudian tunas. Tunas itu tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah pisang. Nah, kemudian ada tunas adventif. Adventif itu tunasnya itu tidak hanya di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Contohnya adalah pada tumbuhan cocor bebek, cemara, sukun, dan kersen atau talok. Ini contohnya ya, jadi ada tunas di bagian ujung daunnya. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama dengan cara mencangkok. Nah, dilakukan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Jadi kayak gini prosesnya. Tumbuhannya itu bagian batangnya itu dikuliti, bagian pinggirnya dibersihkan, bagian kambiumnya, kemudian diberi tanah dan dibungkus seperti ini. Nah, nanti dia akan tumbuh. Nah, tumbuhnya ini akan dipotong, kemudian tumbuh akar ya. Akarnya ini akan ditanam menjadi tanaman baru. Contohnya pada tanaman buah-buahan seperti mangga. Kemudian merunduk. Merunduk ini adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya melati, arbe, apel, tebu, dan stroberi. Ini ya caranya. Bagian tanaman yang lain tuh akan dirundukkan, kemudian bagian ini, bawahnya ini akan tumbuh akarnya. Terus dipotong, dia menjadi tumbuhan baru. Kemudian stek.
Stek itu menanam bagian tumbuhan tertentu tanpa menunggu tumbuhnya akar baru terlebih dahulu. Contohnya yang pertama adalah stek batang. Stek batang itu contohnya ketela pohon, mawar, dan sirih. Ini ya pada gambarnya ini adalah proses menggunakan stek batang. Jadi batangnya itu dipotong, kemudian nanti ditanam ke dalam tanah. Jadi dia akan tumbuh akarnya. Kemudian stek akar. Stek akar itu terjadi dapat dilakukan pada pohon sukun, jambu biji, dan cemara. Ini ya contoh dari stek akar. Jadi bagian akarnya yang dipotong kemudian ditanam. Kemudian stek daun, contohnya adalah cocor bebek, begonia, dan sri rejeki. Jadi ini adalah bagian bawah daun dan ini bagian atas daun. Nanti dia itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian menempel atau okulasi. Dia itu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dan arum manis. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan tanaman baru dengan sifat unggul dari dua atau lebih tumbuhan berbeda. Cabang yang baru akan memiliki sifat dari kedua tanaman ini. Ini proses dari menempel atau okulasi. Kemudian menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman jenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu yang baik dan akar kuat. Contohnya, batang bawah diperoleh dari semaian biji dengan akar kuat, disambung dengan batang atas dari tumbuhan yang memiliki sifat atau buah yang baik. Dia itu dilakukan dengan menggunakan tali plastik atau rafia. Jadi ini prosesnya ya, batang bawahnya ini yang akarnya kuat dan batang atas ini yang buahnya baik atau bagus. Ini dipotong, kemudian ini juga diruncingkan, terus ditaruh di tengah sini. Kemudian dia dilingkari dengan plastik atau selotip. Ada beberapa keuntungan dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Terus ini jika sifatnya unggul ya. Terus cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Nah, beberapa kerugian dari vegetatif buatan yaitu tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Terus perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Terus dia dapat merusak tumbuhan induk. Kita lanjutkan ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif kemarin kan terjadi karena bertemunya sel telur dengan sel ovum, sel telur dengan sel sperma atau gamet jantan. Nah, dia itu dia dahului dengan penyerbukan atau persarian. Penyerbukan atau persarian merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke putik yang mengandung sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan itu terdapat pada bunga. Ini ya, contohnya reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga, ini ada bagian-bagian bunga ya. Yang bagian atas ini, yang pink ini adalah mahkota bunga. Yang bagian ujung ini kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, terus bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu dia mengalami beberapa macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Karena sendiri ya, jadi dia itu serbuk sari jatuh ke kepala putik sehingga bunga itu sendiri. Terus penyerbukan tetangga yaitu geitonogami. Serbuk sari itu jatuh ke kepala tutik bunga lain tapi pada satu pohon. Terus penyerbukan silang.
Serbuk sarinya jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Terus penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini serbuk sari jatuh ke kepala putih lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tapi masih satu famili. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantaranya itu ada 4 ya. Ada anemogami, perantaranya angin, hidrogami, perantaranya air, antropogami, perantaranya manusia, dan zoidogami, perantaranya hewan. Nah, hewan ini ada beberapa ini. Hewannya seperti siput. Siputnya itu kalau perantaranya siput disebut dengan malakogami. Perantaranya serangga disebut dengan entomogami, perantaranya kelelawar, kiroptogami, dan burung ornitogami. Jadi misalkan ada serangga yang hinggap di suatu bunga untuk mencari madu atau sari madu di situ. Nah, kemudian dia hinggap ke bunga yang lain untuk mencari sari madu yang lain lagi. Kaki serangga tadi itu akan menginjak serbuk sari di tanaman pertama, kemudian dia akan menginjak ke putih di tanaman yang kedua, sehingga nanti dia akan terjadi penyerbukan. Ini contohnya kalau misalkan dibantu dengan hewan. Ini atau ini dibantu dengan tikus. Ini kalau bunga dandelion ya, jadi dia itu dibantu dengan perantara angin. Nanti dia akan bertemu dengan dandelion lain sehingga terjadi penyerbukan. Nih kalau pada serangga, jadi kaki serangga ini akan menyentuh serbuk sari di bunga satu, nanti dia pindah ke sini, dia akan menyentuh ke putik di tumbuh bunga ini, jadi terjadi penyerbukan. Ini kalau dengan bantuan burung. Ini kalau dengan bantuan kelelawar. Nah, kemudian setelah terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina tadi, akan terjadi fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi tadi kan penyerbukan ya, setelah terjadi penyerbukan akan terjadi pembuahan. Ini hanya dapat terjadi di antara bunga yang sejenis. Proses pembuahan pada tumbuhan berbiji itu melalui proses ini. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putih yang cocok akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk sari yang tumbuh ke arah bakal biji. Selama pertumbuhan, serbuk sari akan membelah menjadi 2 kali, membentuk 3 inti, 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Inti kandung lembaga pada bakal biji membelah sebanyak 3 kali, menghasilkan 8 inti haploid, yaitu 1 ovum, 2 sinergid, 2 inti kandung lembaga sekunder, 3 antipoda. Bulu serbuk sari akan menembus masuk ke dalam ovarium melalui mikrofil. Kemudian penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, perantaranya itu ada beberapa ya. Yang pertama anemokori dengan pemencaran dengan bantuan angin. Contoh ini tandanya terjadi pada biji yang strukturnya dapat terbang. Misalnya biji anggrek yang ringan dan kecil, biji mahoni yang bersayap, biji aster, gerbera, dan kapas yang berjambul. Terus hidrokori, yaitu pemencaran dengan bantuan air. Nah, dia itu hanya terjadi pada biji yang berat jenisnya kurang dari 1 dan mempunyai perlindungan yang baik. Jadi dia itu dapat ngambang karena dia masih jenisnya kurang dari 1 ya, ngambang di atas air seperti kelapa. Kemudian zookori, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zookori ini dibagi menjadi 4. Entomokori dengan perantara serangga seperti biji wijen dan tembakau. Cryptekorokori dengan kelelawar, contohnya pada jambu biji dan pepaya.
ornitokori dengan perantara burung, contohnya pada pohon beringin dan benalu. Mamukori dengan perantara mamalia, contohnya hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Kemudian proses penyebaran biji yang lain ada antropokori dengan bantuan manusia. Contohnya adalah lumut, padi, dan jagung. Nah, kemudian terjadi proses perkecambahan, yaitu pertumbuhan pada tanaman itu diawali dengan proses perkecambahan. Perkecambahan terjadi setelah biji mengalami masa dormansi. Nah, masa dormansi itu peristiwa istirahat atau biji tidak aktif untuk melakukan kegiatan pertumbuhan. Nah, jadi prosesnya ini pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Kemudian sperma bergerak menuju sel telur melalui bulu serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, maka terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Oke, demikian pelajaran pada minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.